Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina was sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Alhamdulillah, pada kesempatan malam hari yang hujan ini kita diberikan waktu oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melangkahkan kaki kita menuju ke masjid yang mulia yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan salat maghrib berjamaah, kemudian dilanjutkan dengan ta'lim. Mudah-mudahan apa yang kita niatkan dan apa yang kita kerjakan senantiasa diberikan pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Salawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, para sahabatnya dan orang-orang yang senantiasa mempelajari, mengamalkan sunnah-sunnahnya sampai hari kiamat nanti. Dan mudah-mudahan kita termasuk orang yang mendapatkan syafaatnya pada hari kiamat kelak. Amin. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, memasuki materi yang ke-14 ya. Yang ke-14 pada malam hari ini. Yakni ad-dafnu wa tawabi'uhu. Mengkuburkan mayit dan hukum-hukum seputar di dalamnya. Setelah kemarin kita mempelajari dan mempraktekkan dengan seksama bagaimana tata cara mengkafani jenazah. Tentunya sebelumnya kita juga mempelajari bagaimana memandikan jenazah dengan benar. Kemudian setelah itu kita kafani, setelah itu juga kita mempelajari bagaimana mensolatkan mayit. Maka pada malam hari ini kita akan membahas tentang mengkuburkan mayit. Ya, sehingga ketika kita sudah mempelajari, sehingga kita sudah mengetahui, kita tidak bingung lagi apa yang harus kita kerjakan, bagaimana jika ada mayit dihadapkan di depan kita, bagaimana ketika ada saudara kita yang meninggal dunia, ternyata ada 4 atau 5 orang saja. Ya, di depan kita ada keranda, bagaimana? Maka kita akan bahas pada malam hari ini. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala, berkata seorang pengarang, Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullahu ta'ala, wa yajibu dafnul mayyit walau kana kafiran. Wajib hukumnya mengkuburkan mayit meskipun dia seorang kafir. Meskipun kita punya tetangga kafir, meskipun kita punya kerabat kafir, meskipun saudara kita tidak beriman, tidak mau masuk Islam, atau mungkin kita dididik dari kecil ya Islam, akan tetapi keluarga kita masih kafir. Ada kan orang seperti itu? Teman kita mungkin ya. Ternyata satu keluarganya ada yang Konghucu, kakaknya Kristen misalnya. Kemudian ayunya lagi agama lain lagi. Dia Islam sendirian. Ya jangan mentang-mentang dia kafir kita biarkan. Ya, jangan. Ya maka wajib hukumnya untuk mengkuburkan mayit tersebut meskipun dia dalam keadaan kafir. Ya, al-awwal, dalil yang pertama adalah dalil yang diriwayatkan, hadis yang diriwayatkan Abu Thalhah Al-Ansari. Ya, dalil tentang bagaimana Rasulullah SAW memenangkan perang Badar yang terjadi pada tahun 2 Hijriah ya, perang Badar ya. Tatkala itu kaum muslimin berjumlah 313 orang mengalahkan 1000 orang musuh. Sehingga gembong-gembong orang kafir terbunuh pada waktu itu. Ya.
Lantas dibiarkan oleh Rasul mereka tergeletak? Tidak. Lantas dibiarin membusuk mereka? Tidak. Maka Abu Talhah Al-Ansari meriwayatkan di dalam sebuah hadisnya, menceritakan bagaimana Rasulullah SAW mengkuburkan mereka meskipun dengan cara diseret, dibuang ke kubangan air. Qal anna Rasulullah SAW amara yauma badrin bi arba'atin wa ishrina rajulan min sanadidi Quraisyin. Rasulullah SAW memerintahkan 14 dari pembesar Quraisy untuk dikuburkan. Ya. Fayajurruhum bi arjulihim, ke-14 mereka diseret kakinya. Diseret oleh para sahabat seluruhnya. Faqudhifu fi tuwa min atwa'i badrin khabithin muhabbathin. Kemudian dibuang ke dalam kubangan air yang air peceran lah bahasanya, bahasa kita ini. Air yang buruk, air yang sudah namanya di padang pasir ya. Air itu kan diminum sama binatang buas. Kadang ada binatang buas yang terbunuh, kadang ada mayat ya binatang buas, sehingga air yang tergenang di perang Badar itu ya baunya macam-macam. Kemudian 14 orang ini diseret, dimasukkan ke dalam kubangan air yang ada pada waktu itu. Illa makana min Umayyah ibnu Khalaf, kecuali ada satu gembong dari kaum kafir yang bernama Umayyah bin Khalaf. Ada apa dengan orang ini? Fa innahu in fakha fi dar'in famala'aha. Sesungguhnya mayatnya sudah terkoyak habis, hancur dengan baju perangnya. Siapa yang namanya tadi? Umayyah bin Khalaf. Fadhahaba yuharriku fayatazzalu fa'aqurru wa alqaw alaihi ma ghayat min turabil wal hijarah. Kemudian Rasulullah SAW inisiatif untuk mengkuburkan dengan cara apa? Ditimpa dengan bebatuan. Karena ketika diseret, mayatnya hancur. Ketika diangkat, kaki sama badannya nggak jadi satu lagi. Zaman itu tidak ada benang jahit. Zaman itu tidak ada tim medis. Zaman itu tidak ada karung ya. Kalau sekarang kan tim SARS punya bag macam-macam lah peralatannya sekarang ya. Mungkin orang hancur aja bisa dijadikan satu ya. Zaman itu tidak ada sama sekali, sehingga Rasulullah SAW memerintahkan para sahabatnya untuk menimpa Umayyah bin Khalaf dengan bebatuan dan tanah. Ya. Idharu ala qaumin aqama bi arasah thalathata layalin. Seperti biasa, kebiasaan tradisi Rasulullah SAW, setiap kali melakukan peperangan, Rasulullah memenangkan, Rasulullah bermukim 3 hari lamanya. 3 hari itu untuk apa? Untuk mengobati sahabat yang sedang kena luka. 3 hari untuk apa? Untuk ngasih makan hewan tunggangannya. 3 hari untuk apa? Untuk beristirahat. Jadi Rasulullah tidak langsung pulang. Akan tetapi Rasulullah bermukim di tempat Badar itu, perang Badar selama 3 hari. Falamma kana bi Badrin yaum tsalits amara bi rahilatihi fashadda rahlaha. Tsumma masya wattaba'ahu ashabu. Tatkala pada hari ketiga Rasulullah SAW memerintahkan para sahabat untuk menyiapkan hewan tunggangannya. Jadi seluruh sahabat diperintahkan Rasulullah untuk mempersiapkan kepulangannya. Sebagaimana Rasulullah adalah panglima perang, Rasulullah adalah pemimpin negeri pada waktu itu. Ketika mengatur rakyat, mengatur tentaranya, siap. Itulah jiwa seorang pemimpin, siap dalam keadaan genting dan siap dalam keadaan santai. Ya.
Kemudian wa qalu ma nara yantaliqu ila ba'dhi hajati hatta qama ala syafatir raqi faja'ala yunadi bi asma'ihim wa asma'i abaihim. Tatkala itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menaiki bukit di atas jenazah para pembesar-pembesar Quraisy yang terbunuh. Apa kata Rasul? Ya Aba Jahlin bin Hisham wa ya Utbah bin Rabi'ah, wahai Abu Jahal bin Hisham, wa ya Utbah bin Rabi'ah, wahai Utbah bin Rabi'ah, wa ya Syaibah bin Rabi'ah, wahai Syaibah bin Rabi'ah. Disebut semua ya. Wa ya Walid ibnu Utbah, wahai Walid bin Utbah, dan lain sebagainya. Berapa jumlahnya tadi? 14 orang. Ayasurrukum annakum ata'tumullah wa rasuluh. Ya. Apakah engkau telah mendapati kesenangan yang dijanjikan oleh Allah dan Rasulnya? Maksudnya apa? Maksudnya engkau kan punya Rob, engkau punya Tuhan. Sudahkah kamu mendapatkan kesenangan, mendapatkan kenikmatan yang dijanjikan oleh Allah dan Rasulmu? Maksudnya adalah Rabbmu. Fa inna qad wajadna ma'addana rabbuha haqqa. Sesungguhnya kami kaum muslimin adalah mendapatkan apa yang dijanjikan Allah dan Rasulnya. Kami dapatkan. Apakah kamu dapat enggak? Wa hal wajadtum ma'adukum rabbukum haqqa. Diulang-ulang terus ya. Rasulullah bertanya di hadapan kaum kafir, diulang-ulang terus. Sudahkah kamu mendapatkan kenikmatan yang dijanjikan oleh Rabbmu? Sebagaimana kami telah mendapatkan kenikmatan yang Allah janjikan. Qala fasami'a Umar qaulan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, ma takallama min ajsadin wala arwaha laha. Di samping Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdiri Umar ibnul Khattab. Kemudian Umar menimpali Rasul, wahai Rasul, apakah engkau berbicara kepada orang yang tidak memiliki ruh? Apakah engkau berbicara kepada orang yang hanya fisiknya hanya fisik saja, tidak ada ruhnya? Mereka sudah mati, wahai Rasul. Kenapa engkau ajak berbicara kepada mereka? Ya. Wahal yasma'un, apakah mereka mendengar, wahai Rasul? Maka yaqulullahu azza wa jalla, innaka la tusmi'ul mauta. Faqala Rasul sallallahu alaihi wasallam, walladzi nafsi Muhammad biyadih lama antum bi asma'in lamma aqul. Nah, ini dalil ya, ini dalil yang menunjukkan bahwasanya sebagian ulama itu ada yang mengatakan mayit itu mendengar ucapan orang yang masih hidup, akan tetapi tidak bisa menjawab doa atau ucapan orang yang masih hidup. Itu pendapat yang pertama. Nah, ini banyak disalahgunakan. Sebagian orang-orang berdoa meminta kepada mayit, ya, wahai nenek, wahai kakek, tolong doakan supaya aku besok lulus ujian. Nah, ini salah. Ya, jadi Rasulullah diberi mukjizat, diberi keistimewaan bisa berbicara kepada mereka. Akan tetapi mereka tidak bisa menjawab ucapan pernyataan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Allah innahumul an la ya'lamuna anna alladzi kunta aqul lahum lahuwal haq. Demi Allah, pada hari ini mereka pasti mendengarkan apa yang aku ucapkan. Ya, maka di dalam sebuah riwayat yang lain, sesungguhnya mayit itu mendengar langkah kaki berapa? 7 langkah kaki tatkala orang yang paling terakhir meninggalkan dia. Dia menunjukkan mayit itu sebenarnya mendengar, akan tetapi dia tidak bisa berbicara. Ada ulama yang kedua mengatakan la yasma' wa la yarud. Dia tidak bisa mendengar dan dia tidak bisa berbicara sama sekali. Karena alam dia adalah alam barzakh. Ya.
Akan tetapi pendapat yang paling kuat yang dikuatkan oleh ulama-ulama sunnah adalah dia bisa mendengar dengan dalil-dalil yang telah disebutkan ya oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi banyak dalil yang menunjukkan mayat itu bisa mendengar. Itu pendapat yang paling kuat. Ya, qala Qatadah, maka Imam Qatadah Ibnu Du'amah menafsirkan hadis ini, menjelaskan hadis ini, ya seorang imam besar dari kalangan tabi'in, ya, Qatadah Ibnu Du'amah, ahyahumullahu lahu hatta asma'hum qaulahu. Ya, Allah menghidupkan mereka di dalam kuburnya sehingga mereka bisa mendengar ucapan Rasul, taubihan wa tasghiran wa niqmatan wa hasyaratan wa nadaman. Taubihan untuk menjelekkan, menghinakan dirinya sendiri. Wa tasghiran mengkerdilkan dirinya sendiri. Ya. Wa niqmatan untuk menunjukkan bahwanya siksaan yang dialami saat ini adalah sangat sakit. Kenapa dulu kamu tidak mau mengikuti ajakan Rasul sallallahu alaihi wasallam? Rasakan siksaan yang engkau rasakan pada hari ini. Wa hasyaratan wa nadaman, dan penyesalan demi penyesalan yang ia alami di dalam alam kuburnya. Ya. Jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi hadis yang pertama ini menunjukkan bahwasanya orang kafir tetap kita kuburkan. Hukumnya sama ya. Fardhu kifayah. Berlaku pada orang muslim maupun orang kafir. Ya. Dalil yang kedua adalah dalil yang diriwayatkan oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an. Ya. Ini dalil tentang keluh kesah Ali tatkala ayahnya meninggal. Siapa ayahnya? Abu Thalib, paman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ali bingung, wahai Rasul, kami ini orang Islam, sedangkan ayahku mati dalam keadaan kafir. Bagaimana ini? Apakah kita biarkan? Ya. Jadi Ali ini bingung ya. Lama tuwfiya Abu Thalib, tatkala Abu Thalib meninggal dunia, ya. Ataitun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aku mendatangi Nabi untuk bertanya. Aku bingung, apa yang aku kerjakan? Innaka ammaka syaikhun dhalun qad mata faman yuwarih, wahai Rasul. Rasul ini sepupunya Ali ya. Sesungguhnya pamanmu, sesungguhnya ayahku seorang yang sesat. Maksudnya adalah orang yang tidak mau masuk Islam. Faman yuwari, siapa yang nguburkan? Ya. Aku ataukah Anda? Ataukah orang lain? Faqala idhab fawarih. Kemudian Rasulullah dengan tegas mengatakan kepada Ali, idhab, pergi dan kuburkan dia. Enggak usah basa-basi. Tsumma la tuhaddits syai'an hatta ta'tiyani. Sudah, enggak usah basa-basi, yang penting kamu pergi, kuburkan. Ya. Faqala innahu mata musyrikan, wahai Rasul, sesungguhnya ayahku mati dalam keadaan musyrik kepada Allah. Bagaimana aku bisa menguburkan dia? Aku seorang muslim, wahai Rasul. Faqala idhab fawarih. Pergi kamu, kuburkan dia. Ya. Qala fawaraituhu tsumma ataituhu. Ya, kemudian aku pergi, kemudian menguburkan ayahku. Ya. Qala idhab faqtasil tsumma la tuhdi syai'an hatta ta'tini. Kemudian setelah Ali menguburkan, dia datang lagi kepada Rasul. Kamu sudah menguburkan? Sudah, wahai Rasul. Ya sudah, habis ini mandi. Jangan ngomong kecuali kamu sudah mandi. Jadi hadis ini menunjukkan apa? Disunnahkan mandi setelah apa? Ya, menguburkan jenazah. Disunnahkan juga sebelumnya apa? Berwudu tatkala menggendong. Qala faqtasaltu tsumma ataitu qala fad'ali bi da'watin ma yusirrinu anna li biha humrun na'am wa sudaha.
kemudian aku memandikan, kemudian aku datang kepada Rasulullah, kemudian Rasulullah mendoakannya dengan sebaik-baik doa. Tentunya tidak berdoa untuk memintakan ampun kepada Allah ya, karena ini perkara yang haram dan dilarang. Jadi Rasulullah berdoa yang lain, mungkin untuk kebaikan keluarganya ya, mungkin berdoa untuk supaya diringankan siksanya ya, meskipun ya kemungkinan kecil ya, tapi Abu Thalib adalah orang yang paling ringan siksanya nanti pada hari kiamat nanti. Akan tetapi di dalam sebuah riwayat seandainya batu neraka itu diletakkan ya di tumit Abu Thalib, otaknya akan mendidih. Bayangkan, itu pun sudah didoakan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Annali biha khumrun na'am wasudaha. Seakan-akan doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lebih aku cintai daripada aku mendapatkan unta merah maupun unta hitam. Qala kana Ali idza ghasala al-mayyit idza tasala, maka tatkala itu setiap kali Ali memandikan mayit kemudian dia mandi. Ya, jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tidak seperti yang diyakini oleh Syiah Rafidhah, karena hulunya Syiah Rafidhah terhadap Ali bin Abi Thalib, maka dia memiliki keyakinan bahwasanya ayahnya Ali, yakni Abi Thalib, masuk surga. Ya, saya ulangi, Ahlus Sunnah tidak seperti Syiah Rafidhah, meyakini bahwasanya Ali dan keluarganya itu suci, masuk surga. Di dalam hal ini kita mengingkari keyakinan Syiah Rafidhah. Jadi ayahnya Ali tetap masuk neraka, Abu Thalib, karena dia mati dalam keadaan musyrik, dalam keadaan syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi disunahkan untuk mandi meskipun yang kita mandikan atau yang kita kuburkan adalah orang kafir. Ya. Ya. Kemudian poin selanjutnya. Wala yudfanu muslim ma'al kafir wala kafirun ma'a muslimin. Tidak boleh mengumpulkan kuburan orang muslim dengan kuburan orang kafir, maupun sebaliknya kita kumpulkan, kita campur kuburan orang kafir dengan orang muslim. Ya, ini tidak boleh ya. Karena kenapa tidak boleh? Karena sesungguhnya orang muslim itu suci. Orang kafir itu apa? Najis. Bukan orangnya najis ya. Marah kita. Jadi hakikat dia adalah najis. Jadi dia tidak boleh kita mengumpulkan kuburan, wah luas nih, bagus nih ya, numpanglah di situ. Ya. Dulu ada ya di daerah di daerah Jawa sana. Ini TPU-nya orang-orang kafir ya, salib semua ini. Salib semua. Jadi ada sebagian orang daerah situ mengkuburkan mayat di sampingnya. Ya entah sekarang masih ada atau sudah dibongkar, enggak tahu. Yang jelas itu adalah perbuatan yang melanggar. Tidak boleh mencampur adukan. Mungkin kalau kita lihat di TPU atau kita jadi anggota TPU, mesti kita tahu hal ini ya. Apalagi TPU sudah banyak di mana-mana, di perumahan, di pinggir-pinggir jalan. Ya, kita pisah. Kalau ada rapat RT, rapat RW, ya, kalau ada kita disuruh untuk menggabungkan, jangan, itu tidak boleh. Itu perkara yang tidak boleh. Kadzalika kana al-amru ala ahdin Nabi sallallahu alaihi wasallam wastamarra ila asrina hadza. Dari zaman Nabi, sahabat, tabi'in, para ulama-ulama salaf sampai sekarang, mereka semua melarang, tidak boleh mengumpulkan, mencampur adukkan makam orang kafir dengan makam orang muslim. Hal ini dijelaskan oleh sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Bashir Ibnul Khasasiyah, salah seorang sahabat
bainama umashi ma Rasul akhidan biyadi. Tatkala setelah sholat subuh pada pagi hari aku berjalan bersama Nabi. Jadi kebiasaan Nabi itu olahraga ya. Kalau habis subuh berjalan, jalan kaki, kadang lari bersama Aisyah. Nah, pada waktu itu aku bersama Nabi sedang berjalan. Akhidan biyadih, tanganku dipegang oleh Nabi. Ya. Betapa eratnya seorang pemimpin akrab dengan orang yang dipimpinnya. Betapa akrabnya senior dengan junior, mestinya seperti ini. Senior memegang tangannya yang junior. Orang junior menghormati seniornya seperti ini. Pada hadis ini bagaimana kepemimpinan Rasul bersama para sahabat. Bahkan di dalam riwayat yang lain seakan-akan Rasulullah seperti burung di atas kepala-kepala kami mengayomi. Faqala ya ibni khasasiyah ma asbahta tankum ala Allah. Ya. Wahai Ibnul Khasasiyah, apakah apa yang kamu keluhkan pada pagi hari ini kepada Allah? Bagaimana keadaanmu wahai Ibnul Khasasiyah? Ya, ditanya keadaannya ya. Seperti ini pemimpin, kalau kita memimpin kan rakyat kita miskin, kita jadi kepala sekolah, guru miskin, ya ditanya, bisa beli beras gak antum? Kok kayaknya merah mukanya, sudah makan belum? Seperti itu mestinya ya, idealnya ya. Asbahtu tumashi Rasulullah ya. Akhidan biyadi faqulu ya Rasulullah bi abi wa ummi ma asbahtu ankum walallahi syai'a kullu khairin fa'ala bi Allah. Maka pada waktu hari ini aku tenang wahai Rasul, sesungguhnya aku bersama Allah dan Rasulnya. Ya. Maka tatkala itu Rasulullah SAW menggandeng tangannya Ibnul Khasasiyah, kemudian ditarik, diajak melewati kuburannya. Fata'ala kuburil musyrikin. Kemudian ditarik untuk melewati kuburan orang-orang musyrik. Faqala laqad sabaqa haula'i bi khairin katsir. Wahai Ibnul Khasasiyah, sesungguhnya orang-orang musyrikin ini mereka tidak mendapatkan pahala yang besar. Percuma mereka hidup di dunia. Ya, diulangi Rasulullah SAW sampai 3 kali. Mereka rugi, mereka rugi, mereka rugi. Ini cara Rasulullah mengajarkan sahabatnya. Mengajarkan ilmu. Langsung ditarik, kita ajak keliling ke kuburan orang-orang musyrik. Ini mereka rugi, 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 rugi. Seperti itu metode pengajaran yang bagus. Ya, terkadang kita ajarkan murid di kelas, akan tetapi terkadang juga murid butuh refreshing. Kita ajak pergi ke alam. Kita ajak untuk mentadaburi ayat-ayat kauniyah, ciptaan Allah yang luas. Ya, kita ajak pergi ke kuburan. Ya, jadi tidak sarasehan terus misalnya ya, atau tidak ke mall atau yang lain-lain ya. Tapi kita ajak ke tempat yang sedih ya. Begitulah Rasulullah cara mengajari sahabatnya. Summa ata'ala kuburil muslimin. Kemudian Rasulullah menarik lagi, diajak Ibnul Khasasiyah ini ke kuburan kaum muslimin. Laqad adraka haula'i khairan katsira. Sesungguhnya mereka adalah orang yang beruntung. Diulangi 3 kali. Sesungguhnya mereka orang yang beruntung. Sesungguhnya mereka orang yang beruntung. Ya, jadi ini bagus ya. Fa bainama huwa yamshi id hadat minhun nadharah. Maka tatkala itu ada orang yang lewat di depan kuburan. Ada seorang laki-laki yang lewat di depan kuburan. Fa idza huwa birajulin yamshi bainal kubur na'lan. Tatkala itu orang itu membawa sandal. Jadi Rasulullah tidak sengaja melihat laki-laki membawa sandal lewat kuburan. Faqala ya sahibu sababatain waihak alki sababaik. Wahai orang yang membawa sandal, celaka Anda, lepaskan sandalmu. Lepaskan sandalmu. Fanadhara falamma arafa Rasul khala'ana alaihi farama bihima. Maka tatkala orang ini melihat Rasulullah,
dilepaskanlah kedua sandalnya. Jadi disunahkan tatkala kita ke kuburan nanti misalnya ya praktek atau kita ke kuburan beneran, kita letakkan sandal kita. Ya ini sunnah yang sudah dilupakan oleh orang-orang, sebagian orang ya. Maka kita hidupkan sunnah ini, ya. Hidupkan sunnah ini. Kita taruh dulu di pojokan, kalau kita bawa sepatu taruh dulu di misalkan di rumah-rumahan itu. Kalau kita ziarah kuburan taruh di situ, kita berjalan kaki. Ya untuk menghidupkan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, meskipun hadis ini jayyid, akan tetapi secara sanad hadis ini adalah sahih. Sudah isa belum ya? Kemudian poin selanjutnya, wa sunnatu ad-dafnu fil maqbarah, dan disunahkan tatkala mengkuburkan jenazah itu di tempat kuburan, di TPU, tempat pemakaman umum ya. Jangan kita kubur di sembarang tempat. Jangan kita kubur di belakang rumah. Jangan kita kubur di depan masjid. Mentang-mentang dia wakaf Masjid Al-Kautsar, tolong niat, tolong. Kuburkan aku samping Masjid Al-Kautsar, tolong. Dulu kan kamu kan udah janji sama aku pas wakaf. Tolong niat, kuburkan di belakang situ. Ini tidak boleh ya, tidak boleh. Ya banyak ini anak kita temui ya di Jawa Timur ya. Orang tuanya meninggal dikuburkan di belakang rumah. Ya kalau di sini jarang ya. Kalau di Jawa Timur banyak sekali seperti itu. Ya, mungkin niatnya supaya apa? Anaknya nggak lupa sama orang tuanya. Jadi dibuatkan kuburan kecil. Kalau di Jawa Tengah itu ada sawah. Kalau di Jawa Tengah di daerah anak ya. Kalau orangnya ini dulu penunggu tanah itu, biasanya dia dikuburkan di sawah itu. Ya kan? Kalau orang Jawa Tengah pasti tahu. Nanti di situ namanya itu. Pokoknya ada. Kalau dia tuh tuan tanah, dia dikuburkan di sana. Jadi setiap tuan tanah itu ada penunggu-penunggunya. Misalkan yang membuka alas ini dulu siapa? Mbah Samiin misalkan. Ya, jadi dia dikuburkan di sini. Di situ. Jadi di Jawa banyak seperti itu. Nah, ini jangan dikuburkan di tempat umum, pemakaman umum. Jangan ditaruh sana sini. Ini tidak boleh. Lianna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yadfanul mauta fi maqbarih al-baqi. Karena sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam menguburkan para sahabatnya di kuburan Baqi di Madinah sana. Ya, siapa yang pernah melihat Baqi? Ya, tentunya ana yakin salah satu di antara kalian sudah pernah ya. Jadi Rasulullah menguburkan khusus di tempat penguburan umum di Baqi sana. Jadi tidak berserakan di mana-mana. Ya. Kama tawataratil akhbar bidzalik, sebagaimana banyak hadis yang menceritakan tentang itu. Yakni walam nangkul an ahadim minas salaf annahu dufina ghairal maqbarah. Tidak ada riwayat-riwayat dari Rasul, sahabat, tabi'in, ulama salaf yang dikuburkan di sembarang tempat. Ya ada yang macam-macam, ada yang dikuburkan di dalam punden lah. Kalau di Bengkulu ada ya di pinggir pantai. Ya makam Hasan, itu makam atau apa itu? Di samping ada kan? Karbala kan? Nah itu juga jangan ya seperti itu. Insya Allah kita lanjutkan habis Isya. Ya, alhamdulillah.